Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Baik, hari ini kita akan belajar tema 2 muatan IPS dengan KD kompetensi dasar 3.4 memahami makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Materi pada hari ini jika digambarkan pada peta konsep seperti berikut. Yang pertama, memahami makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan mengembangkan kehidupan kebangsaan sejahtera. Yaitu proklamasi kemerdekaan Indonesia. Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki, Jepang. Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Proklamasi kemerdekaan diantaranya ada Insinyur Soekarno, Drs. Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Beliau-beliau adalah penyusun teks proklamasi. Kemudian ada Laksamana Tata Tsinada yang berperan sebagai tokoh yang menyiapkan kediamannya untuk pembuatan teks proklamasi. Selanjutnya ada Soekarni. Beliau adalah tokoh atau pemuda yang mengusulkan agar teks proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Ibu Fatmawati sebagai penjahit bendera merah putih. Kemudian Sayuti Melik, beliau adalah tokoh yang mengetik teks proklamasi. Abdul Latif Hendran Ningrat, dia adalah seorang pemuda yang mengibarkan bendera merah putih. Selanjutnya ada B.M. Diah, beliau adalah tokoh yang menyimpan teks proklamasi asli dalam bentuk tulisan tangan. Makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu puncak perjuangan Indonesia. Karena Indonesia setelah beratus-ratus tahun berjuang melawan penjajah. Selanjutnya, perjuangan sebagai negara baru, yaitu Indonesia adalah negara mandiri yang tidak tergantung kepada negara lain. Proklamasi juga bermakna sebagai tonggak sejarah negara Indonesia, karena merupakan awal dari masa kemerdekaan, terbebas dari penjajahan. Yang keempat, menaikkan martabat bangsa. Karena Indonesia telah bebas dari penjajahan, maka Indonesia adalah negara yang memiliki martabat dan negara yang mandiri. Yang terakhir, pengakuan dari dunia luar, yaitu negara Indonesia adalah negara yang merdeka. Kedua, upaya mempertahankan kemerdekaan. Yang pertama yaitu Pertemuan Surabaya, terjadi pada tanggal 10 November 1945 dipimpin oleh Bung Tomo. Kedua, Pertempuran Ambarawa, terjadi pada tanggal 12 hingga 15 Desember 1945 dipimpin oleh Kolonel Sudirman dan diabadikan sebagai hari jadi TNI serta dibangun Monumen Ambarawa untuk memperingati pertempuran tersebut. Selanjutnya, Bandung Lautan Api terjadi pada tanggal 23 Maret
1946 dipimpin oleh Muhammad Toha dan Ramdan. Selain pertempuran, ada juga perjanjian-perjanjian. Yang pertama, Perjanjian Linggarjati ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1947 yang isinya diantaranya yaitu Belanda mengakui wilayah Indonesia yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Belanda harus meninggalkan wilayah RI paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Ketiga, pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk RIS. 4. Indonesia harus tergabung dalam Persemakmuran. Yang kedua, Perjanjian Renville ditandatangani tanggal 17 Januari 1948. Isi perjanjiannya yaitu Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Jogja, dan Sumatera sebagai bagian wilayah RI. 2. Disetujuinya sebuah garis yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. 3. TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur. Keempat, ada Perjanjian Romroyen. Isinya yaitu Angkatan Bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya. 2. Pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. 3. Angkatan Bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang. Perjanjian terakhir yaitu Konferensi Meja Bundar dilaksanakan 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949 yang isinya yaitu Belanda mengakui RIS sebagai negara merdeka dan berdaulat. Status Irian Barat diselesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan. 3. Akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. 4. RIS mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsesi dan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. Kelima, pengambil alihan utang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat. Yang ketiga, yaitu mengembangkan kehidupan kebangsaan sejahtera. Sebagai bangsa yang baru merdeka, maka Indonesia mengambil beberapa langkah. Seperti yang pertama yaitu pinjaman nasional. Pinjaman nasional dilaksanakan oleh Menteri Keuangan, Insinyur Surahman. Kemudian ada konferensi ekonomi, bertujuan untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak seperti makanan, sandang, serta administrasi perkebunan. Yang ketiga, yaitu pembentukan Badan Perancang Ekonomi, bertugas untuk membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2-3 tahun. Yang keempat, yaitu rencana Kasimo atau Kasimo Plan, disusun oleh Menteri Urusan Bahan Pangan, I.J. Kasimo, bertujuan untuk menanami tanah-tanah kosong di Sumatera, melakukan intensifikasi pertanian di Jawa, pencegahan penyembelihan hewan-hewan yang berperan penting bagi produksi pangan, serta transmigrasi. Yang terakhir yaitu Persatuan Tenaga Ekonomi, dipimpin oleh PR Motik, tujuannya untuk menggiatkan kembali partisipasi pengusaha swasta. Nah, demikian anak-anak materi yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Jika ada yang belum jelas, kalian bisa bertanya pada Bu Guru. Dan akan Ibu beri tugas selanjutnya. Oke, demikian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.